Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rena Aryani dari kelas 11 6, salah satu siswi kampus Mandua Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata pelajaran sejarah yang berjudul Imperialisme Jepang. Jadi, Jepang menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat karena industrialisasi. Namun, untuk keberlanjutan, mereka membutuhkan 3 hal penting. 1. Pasokan bahan mentah yang stabil. 2. Jalur pelayaran yang aman. Dan yang ketiga, pasar hasil industri. Karena kekurangan bahan mentah, Jepang harus mengimpornya dari negara lain di Asia. Sementara itu, Jepang juga harus menjaga keamanan jalur pelayaran. Jika hasil industrinya tidak sampai ke pasar, hal tersebut akan menghambat faktor ekonomi. Itulah yang mendorong imperialisme Jepang. Penjelasan bagaimana industrialisasi Jepang mendorong imperialisme. Pertumbuhan ekonomi yang pesat bergantung pada 3 hal faktor utama. 1. Pasokan bahan mentah, yaitu Jepang membutuhkan bahan mentah untuk industrinya, tetapi tidak memiliki cukup di dalam negeri, sehingga harus mengimpornya. 2. Jalur pelayaran yang aman, yaitu keamanan jalur pelayaran sangat penting untuk mengangkut bahan mentah dan mengekspor hasil industri. 3. Pasar bagi hasil industri. Jepang membutuhkan pasar untuk menjual hasil industrinya. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan mendorong Jepang untuk melakukan ekspansi teritorial atau imperialisme untuk mengamankan akses ke bahan mentah, jalur pelayaran yang aman, dan pasar yang lebih luas. Imperialisme Jepang juga menghasilkan dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan rasa kebanggaan nasional. Jepang tidak lagi merasa inferior dibandingkan negara-negara barat. Namun, ambisi untuk memperoleh lebih banyak wilayah untuk menjamin pasokan bahan mentah dan pasar mendorong Jepang untuk memperkuat militernya dan membangun sebuah imperium yang besar. Ekspansi ini mencakup wilayah seperti Taiwan, Korea, Manchuria, dan Tiongkok bagian utara yang terjadi sejak tahun 1894. Pada 1894 sampai 1895, Jepang terlibat dengan Perang Sino-Jepang pertama. Perang ini dilatar belakangi ambisi Jepang menguasai Korea, wilayah strategis kaya akan batu bara dan biji besi yang penting bagi industrialisasi Jepang. Berdasarkan perjanjian Jepang-Korea 1876, Jepang memaksa Korea membuka hubungan dagang dan melepaskan diri dari bawahan Tiongkok. Upaya kudeta Jepang di Korea pada 1884 gagal. Konvensi Lyoto 1885 menarik pasukan kedua negara dari Korea. Namun, pada 1894 Jepang mengintervensi pemberontakan Dongak di Korea dengan dalih Tiongkok melanggar Konvensi Lyoto, mengalahkan Tiongkok dan membentuk pemerintahan boneka di Seoul. Perang berakhir pada perjanjian Shimonoseki 1895 yang menyerahkan semenanjung Liaodong dan Taiwan ke Jepang, serta mengakui kemerdekaan Korea, Rusia, Jerman, dan Prancis, memaksa Jepang melepaskan semenanjung Liaodong dan Rusia menduduki wilayah tersebut. Kronologi Perang Sino-Jepang pertama yang berakar pada persaingan pengaruh antara Jepang dan Tiongkok atas Korea. Ambisi Jepang untuk menguasai Korea didorong oleh kepentingan ekonomi karena Korea kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk industrialisasi Jepang. Berikut poin-poin penting. 1. Perjanjian Jepang-Korea 1876. Perjanjian ini meletakkan dasar bagi intervensi Jepang di Korea, memaksa Korea untuk membuka hubungan dagang dan melepaskan diri dari pengaruh Tiongkok. 2. Upaya kudeta 1884. Jepang mencoba melakukan kudeta di Korea, tetapi gagal. 3. Konvensi Lyoto 1885. Perjanjian ini bertujuan untuk menstabilkan situasi di Korea dengan menarik pasukan Jepang dan Tiongkok. Namun, ini tidak menghentikan ambisi Jepang. 5. Perang Sino-Jepang pertama 1894 sampai 1895. Jepang menang letak dan memaksakan perjanjian Shimonoseki pada Tiongkok. 6. Perjanjian Shimonoseki 1895. Perjanjian ini memberikan kemenangan besar bagi Jepang dengan Tiongkok menyerang semenanjung Liaodong dan Taiwan. Jepang juga berhasil memaksa Tiongkok mengakui kemerdekaan Korea. 7. Intervensi 3 negara, Rusia, Jerman, dan Prancis, memaksa Jepang untuk melepaskan semenanjung Liaodong karena kekhawatiran atas pengaruh Jepang yang meningkat di wilayah tersebut. Rusia kemudian menduduki semenanjung Liaodong.
Singkatnya, ini menggambarkan bagaimana ambisi ekonomi dan politik Jepang dikombinasikan dengan ketidakstabilan di Korea, memicu Perang Sino-Jepang pertama dan memperluas pengaruh Jepang di Asia Timur. Meskipun intervensi kekuatan Eropa membatasi kemenangan Jepang sepenuhnya. Selanjutnya, Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905 diakibatkan oleh perebutan pengaruh di Manchuria. Jepang menang dan dalam perjanjian Portsmouth difasilitasi Presiden Theodore Roosevelt, Jepang memperoleh Pulau Sakhalin dan wilayah Manchuria yang kaya akan sumber daya mineral. Kemenangan ini merupakan kemenangan pertama bangsa Asia atas bangsa Barat, mengakibatkan harga diri dan kepercayaan diri bangsa Jepang dan Asia. Meskipun Manchuria sempat dikuasai oleh Zhang Zuolin, Jepang kembali melancarkan agresi ke Manchuria dan menguasainya. Penjelasan Perang Rusia-Jepang, penyebabnya, hasil perang, dan dampaknya bagi Jepang dan Asia. Berikut beberapa poin-poin penting. 1. Penyebab perang. Persaingan antara Rusia dan Jepang atas pengaruh di Manchuria memicu perang. Kedua negara sama-sama menginginkan akses ke sumber daya alam dan pengaruh politik di wilayah tersebut. 2. Hasil perang. Jepang memenangkan perang dan dalam perjanjian Portsmouth yang difasilitasi oleh Presiden Amerika Serikat, Jepang memperoleh Pulau Sakhalin dan wilayah Manchuria yang kaya akan sumber daya mineral seperti batu bara dan biji besi. 3. Dampak kemenangan Jepang. Kemenangan Jepang atas Rusia sangat signifikan karena merupakan kemenangan pertama bangsa Asia atas bangsa Barat dalam sejarah modern. Hal ini mengakibatkan harga diri dan kepercayaan diri bangsa Jepang dan juga bangsa Asia secara umum dalam menghadapi kekuatan Barat. 4. Penguasaan Manchuria. Meskipun sempat dikuasai oleh Zhang Zuolin, Jepang pada akhirnya kembali menguasai Manchuria setelah perang. Ini menunjukkan ambisi ekspansionis Jepang yang berlanjut setelah kemenangan atas Rusia. Singkatnya, ini menyoroti Perang Rusia-Jepang sebagai titik balik dalam sejarah Asia, menandai kemenangan pertama Asia atas kekuatan Barat dan meningkatkan kepercayaan diri bangsa Jepang serta pengaruhnya di Asia Timur. Namun, kemenangan ini juga menunjukkan ambisi imperialisme Jepang yang berlanjut. Selanjutnya, setelah Prancis menyerah kepada Jerman pada tahun 1941, Jepang memanfaatkan situasi dengan menginvasi Indochina yang meliputi Kamboja, Laos, Vietnam. Pada saat bersamaan, Jerman menginvasi Rusia. Sebelumnya, Fakta Tripartit menyatukan Jepang, Italia, Jerman terbentuk melawan sekutu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan di Indochina, Amerika Serikat menentang agresi Jepang. Amerika Serikat memperkasai dibentuknya persekutuan yang disebut dengan ABDACOM untuk menghadapi Jepang. Presiden Amerika Serikat menerapkan embargo baja dan besi tua ke Jepang, diikuti pembekuan aset dan embargo minyak bumi. Embargo minyak memaksa Jepang mencari sumber minyak baru di Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk Hindia Belanda. Untuk menguasai sumber minyak tersebut, Jepang harus melewati kekuatan militer Amerika Serikat. Serangan mendadak Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 menandai dimulainya Perang di Pasifik Selatan itu. Jepang menduduki Filipina, Burma, dan pada 11 Januari 1942 mendarat di Indonesia, menguasai Kalimantan, lalu Sumatera dan Jawa. Penjelasan latar belakang invasi Jepang ke Hindia Belanda dalam konteks Perang Dunia Kedua. Berikut beberapa poin-poin penting. 1. Ekspansi Jepang. Penyerahan Prancis kepada Jerman memberikan kesempatan bagi Jepang untuk memperluas wilayah kekuasaan di Asia Tenggara. Invasi Indochina adalah langkah awal dari ekspansi ini. 2. Fakta Tripartit melawan sekutu. Perang Dunia Kedua melibatkan dua blok utama, Fakta Tripartit atau poros dan sekutu. Jepang bersekutu dengan Jerman dan Italia, sementara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis berada di kubu sekutu. 3. Embargo Amerika Serikat. Amerika Serikat meskipun tidak memiliki kepentingan langsung di Indochina, menentang agresi Jepang. Embargo ekonomi yang diterapkan Amerika Serikat, terutama embargo minyak, menjadi faktor penting yang memaksa Jepang mencari sumber daya alternatif di Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda.
4. Serangan Pearl Harbor. Serangan mendadak Jepang ke Pearl Harbor merupakan deklarasi perang terhadap Amerika Serikat dan menandai dimulainya Perang Dunia Kedua di Pasifik. Serangan ini merupakan strategi Jepang untuk melumpuhkan kekuatan armada Amerika Serikat di Pasifik sebelumnya melancarkan invasi ke wilayah jajahan di Asia Tenggara. 5. Invasi Indonesia. Invasi Jepang ke Indonesia merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara dan Pasifik serta untuk mengalahkan kekuatan sekutu di wilayah tersebut. Singkatnya, ini menguraikan bagaimana kebijakan dan kepentingan Jepang dikombinasikan dengan situasi geopolitik Perang Dunia Kedua dan tindakan Amerika Serikat. Penyebabnya invasi ke Hindia Belanda sebagai bagian dari strategi perang yang lebih besar. Mungkin cukup sekian penjelasannya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.